Selamat datang di channel Aku Bisa Indonesia bersama saya Saiful Purwojaya. Salam progresif. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman hari ini yang baru pertama kali mampir di channel saya Aku Bisa Indonesia. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita belajar tentang kehidupan. Seperti apa itu setelah yang satu ini. Ketika dulu saya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, gitu ya. Jadi saya juga pernah kerja di perusahaan selama 2 tahun gitu ya. Setelah itu saya resign karena pada saat itu lagi musimnya PHK, karena dolar mendadak naik begitu signifikan sehingga banyak perusahaan yang mulai PHK karyawannya, termasuk teman saya. Teman saya bilang, aku mulai PHK beberapa karyawan karena nggak nuntuti daripada perusahaan saya ini bangkrut gitu ya, karena nggak bisa jalan gitu, karena nggak punya cash flow lagi. Akhirnya saya berpikir pada saat itu iya ya gitu ya. Singkat cerita saya memutuskan saya mau resign aja. Nah, sebelum saya resign, saya juga sebelumnya punya sebuah pekerjaan sampingan gitu ya. Jadi saya rasa saya hitung-hitung gitu ya, oke lah, saya berani. Toh apalagi saya waktu itu masih belum punya banyak tanggungan gitu ya. Singkat cerita, pada saat saya memulai untuk merintis karir bisnis ya di dunia entrepreneur gitu ya, saya mendadak banyak sekali hal-hal yang membuat saya shock gitu ya. Termasuk satu kejadian yang membuat saya berada pada titik terendah dalam hidup saya. Ya, untuk pertama kalinya. Singkat cerita, saya itu meratapi nasib gitu ya. Jadi kenapa kok saya seperti ini? Nah, itu ada fase-fasenya gitu ya. Mulai dari saya menyalahkan keadaan gitu ya. Saya menyalahkan, ya sempat marah juga sama Tuhan gitu ya. Kenapa kok nggak adil gitu ya? Kenapa kok hidup saya seperti ini? Karena saya memang benar-benar down pada saat itu. Ya. Termasuk di dalam keluarga saya juga kurang lebih sama gitu ya. Jadi dari sisi keuangan, dari sisi bisnis pun juga mendadak rontok gitu ya, sehingga ya saya hari demi hari harus melewati kondisi yang tidak mengenakan menurut saya gitu ya. Sampai suatu hari setelah berbulan-bulan gitu ya, saya juga sempat kena insomnia karena saya belum bisa bangkit dari keterpurukan saya gitu ya. Sampai suatu hari saya menyadari bahwa apa sih kesalahan terbesar saya dalam hidup ini. Gitu. Saya cari gitu ya, saya lihat-lihat gitu ya. Kenapa kok mereka di luar sana ada yang semakin hari semakin lebih baik? Kenapa kok ada orang yang biasa-biasa aja? Nah, saya berfokus sama orang yang lebih baik ini, yang lebih sukses lagi. Saya lihat kenapa kok mereka sudah sukses jadi lebih sukses lagi. Saya perhatikan betul-betul. Ya, saya belajar, saya mengamati baik-baik. Ternyata mereka memiliki satu prinsip dalam hidupnya, yaitu mereka selalu terus belajar. Nah, dari situ saya menemukan kesalahan terbesar saya, yaitu saya tidak belajar satu yang namanya kehidupan. Sekarang saya ingin sharing kepada teman-teman sekalian, kenapa sih kalau kita harus belajar tentang kehidupan. Setelah saya membulatkan tekad saya gitu ya, saya berjanji bahwa saya akan belajar tentang kehidupan dan sampai kapanpun saya tetap akan terus belajar. Jadi makanya sampai hari ini saya tidak berpuas diri. Saya terus belajar dari orang terbaik. Seperti kata Steve Jobs gitu ya, stay hungry, stay foolish. Bahwa kita tetap harus berusaha untuk belajar terus, berusaha untuk meningkatkan nilai dalam diri kita. Apa alasannya? Alasannya adalah saya mengamati bahwa di dalam setiap masa dalam hidup kita, itu untuk menjadi seorang pemenang, aturannya tidak sama. Jadi kebenaran-kebenaran, keyakinan-keyakinan yang kita anut di masa lalu, itu belum tentu berlaku untuk saat ini maupun di kemudian hari. Belum tentu. Ya, tidak semua berlaku. Nah, jadi untuk menjadi seorang pemenang dalam kehidupan itu dari masa ke masa aturannya tidak sama. Dan itulah yang membuat kita harus
belajar tentang kehidupan. Ya, dan sayangnya pelajaran-pelajaran seperti ini itu tidak pernah diajarkan di sekolah maupun universitas. Tidak diajarkan. Maka dari itu kita harus merasakan sendiri. Jadi apa yang membedakan? Kalau di sekolah itu kita belajar dulu baru ujian. Kalau di dalam kehidupan kita ujian dulu baru belajar. Kita berbuat kesalahan dulu baru belajar. Nah, disinilah yang membuat kita ini senantiasa harus terus belajar. Ya. Apa yang harus kita pelajari? Saya sudah cerita sebelumnya di video saya tentang 7 hal yang penting dalam kehidupan, yang perlu dipelajari. Teman-teman bisa pelajari video saya. Saya sudah disiapin linknya di atas. Teman-teman bisa pelajari video saya tentang 7 hal yang penting dalam kehidupan. Nah, itulah yang saya fokuskan. Ya, di awal saya, ketika saya memutuskan, ya udah saya mau belajar tentang kehidupan. Nah, saya ngulik itu, saya belajar apa yang penting dalam hidup. Nah, itu saya merangkum jadi 7 hal yang penting dalam kehidupan. Dan sampai video saya kali ini tentang belajar tentang kehidupan, dan semoga dengan video saya kali ini sungguh bisa menjadi sebuah perenungan untuk kita, ya, dari perjalanan hidup saya, ya, dari pengilhaman saya, perenungan saya, semoga bisa menjadi sebuah perenungan juga untuk teman-teman sekalian yang nonton video ini, supaya terus berusaha untuk belajar. Jadi belajar itu seumur hidup. Walaupun kita sudah sukses dalam hidup kita tetap harus belajar supaya kita di kemudian hari bisa lebih sukses lagi. Ya, dan semoga dengan video saya kali ini sungguh bisa sebuah inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan seperti biasa, bila mana video ini bermanfaat, silakan klik like, komentar di bawah, dan tulis di kolom komentar bila ada pertanyaan, dan saya berusaha untuk menjawab pertanyaannya dan bantu saya untuk share kepada relasi maupun komunitas Anda di platform media sosial Anda, Instagram, Facebook, WhatsApp Group, Telegram, dan platform media sosial lainnya, supaya mereka semua juga bisa mendapatkan sebuah pencerahan dan manfaat yang sama dari video ini. Dan untuk terus channel Aku Bisa Indonesia dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya ketika saya upload video terbaru, Anda adalah orang pertama yang menerima video terbaru dari saya. Pasti bermanfaat, dan saya Severa Purwodaya mengucapkan salam progresif.